Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Berjumpa kembali pada ibadah kontemporer pada malam hari ini. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mengenalmu, pujian mengawali ibadah pada saat ini. Oke Bapak Ibu dan Saudara, kita boleh bersuka cita di hari Minggu ini. Kita bersama-sama beribadah, kita datang kepada Tuhan. Ayo buka hatimu, buka pikiranmu. Walaupun kita bersama-sama merasakan hadirat Tuhan dengan Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, tetapi tetaplah bersyukur dan tetaplah bersuka cita. Kita mengambil saat teduh. Mari kita masuk pada hadirat Tuhan.
percayalah dan percayakan akan segenap keberadaanmu serta peribadahan kita pada saat ini. Biarlah kasih setia Tuhan selalu besertamu. Kami datang kepadamu ya Allah dengan mengucapkan syukur, dan bersama-sama kami membangun peribadahan pada saat ini. Biarlah ibadah kami yang kami lakukan pada saat ini kami serahkan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara dan saudariku. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah saat ini kita boleh menerima dan merasakan sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Di dalam surat Roma pada pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12, yang demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama angkat pujian ini. Kau terbesar dan mulia. Kita bersama memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai memuliakan nama-Nya. Yo! Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia dalam semua perbuatanmu.
Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat kesalahan orang lain akan jauh lebih mudah daripada melihat kesalahan diri sendiri. Mari kita bersama menghadap kehadirat Allah, sebab Allah melihat hatimu, melihat setiap langkah dan lakumu, dan bahkan Allah melihat apa yang sedang kau pikirkan pada saat ini. Kita bersama mengambil saat teduh. Kita datang kepada Tuhan dan kita merendahkan diri. Kita memohon, biar belas kasih Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Dan Dia berkenan untuk mengampuni segala salah dan dosa kita. Satu hati untuk saudara, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Dosa dan kesalahan tiada pernah tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Engkau melihat siapa kami dan bagaimana langkah-langkah kami dalam perjalanan hidup hari demi hari. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, Engkau melihatnya ya Allahku. Maka pada saat ini perkenankan kami memohon ampun. Memohon kiranya Engkau berkenan menyucikan dan menguduskan kami dari segala pelanggaran atas dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, hanya di dalam tangan-Mu kami serahkan segala dosa-dosa ini. Dan kami bersyukur karena Engkau yang empunya segenap keberadaan kami. Dan karena kasih-Mu kepada kami, Engkau rela memberikan tubuh dan darah-Mu buat kami. Tuhan, terima kasih. Ajarkan pula kepada kami untuk mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Sehingga kami tidak menyimpan dendam, kami tidak menyimpan bara, tetapi kami berbagi kasih dengan saling mengampuni, sebagaimana Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih ya Allahku, demi Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Jemaat yang dipenuhi dengan sukacita ilahi, saya undang untuk bersama-sama berdiri. Mari kita dengarkan berita anugerah pada saat ini. 1 Petrus pada pasal 1 ayat 18 dan 19. Demikian firman-Nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Saudaraku, saudariku, silakan duduk kembali. Mari kita bersama mendengarkan Neria Vokal Group dalam judul In Christ Alone. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fastest round and strong.
grace alone I overcome. I could stop and count successes like diamonds in my hand. But those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Ba-da-da-da-ba-ba. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. And only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. I seek no greater honor than just to know Him more and to come again losers to the glory of my Lord. In Christ alone, I place my find trust. my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, atas kebaikan Tuhan, kita boleh membaca dan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24 ayatnya 13 sampai 35. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan kesempatan untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Urapilah hamba-Mu Bapak Pendeta Sony Saksono Putro yang akan menjabarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman yang akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sudah mendengarkan pembacaan Alkitab pada saat ini. Injil Lukas pada pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Mari kita bersama-sama menghayati perenungan pada saat ini. Dalam suasana ibadah kontemporer pada saat ini,
Dan kita bersama menghayati akan kasih Allah karena firman-Mu akan selalu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu dan Saudara, saat ini saya akan mengajak panjenengan semuanya menghayati perikop kita dan saya memberikan judul Iman, Amin, Aman. Bapak Ibu dan Saudara, kadang kita merasa bahwa kehidupan di dunia ini maunya menjadi milik kita semua. Kita menganggap bahwa semuanya ini kalau bisa menjadi milik kita semuanya. Pertanyaannya, apakah bisa? Sulitlah. Kita pinginnya aman semuanya. Kita pinginnya sehat terus. Kita pinginnya tidak ada masalah apa-apa. Bisakah? Sulitlah. Lalu, bagaimana ketika kita harus menghadapi situasi-situasi yang di luar perkiraan kita, di luar ekspektasi kita? Mari kita belajar pada satu pujian pada saat ini. Selalu libatkan Tuhan, dan judul lagunya Kau Bagian yang Terindah. Lagu ini mengajak kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Lagu ini mengajak kita untuk kita menyadari bahwa apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa, apapun yang sanggup kita lakukan, Dia yang memiliki kehidupan dan Dia harus kita sertakan senantiasa dalam keseharian kita. Kalau tidak, maka kita akan berjalan dengan hikmah manusia, bukan hikmah ilahi. Kau bagian terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah, hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ya, kalau Allah menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita akan tetap menjadi manusia yang kuat. Kita tentu akan menjadi pribadi yang tangguh.
Kita tidak bisa hanya melihat secara mata telanjang kita. Oh, orang itu hebat. Oh, orang itu luar biasa. Nggak bisa. Kadang orang nampak hebat, iya nampak. Tetapi sesungguhnya mereka punya kelemahannya masing-masing, punya keterbatasannya masing-masing. Ayo kita lihat perikop kita hari ini. Perikop kita ini kan berkaitan dengan murid-murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus. Kita lihat mereka, ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, wow, mereka begitu hebat, mereka begitu bangga, mereka begitu bersukacita yang luar biasa. Tetapi apa yang menjadi percakapan mereka ketika mereka berjalan ke Emmaus? Yesus itu nimbrung loh ya, nimbrung. Ya, mengambil bagian di dalam percakapan Kleopas dan temannya ini dalam perjalanan ke Emmaus. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Mereka tidak sadar kalau itu Yesus. Mereka bercakap-cakap sebagaimana orang yang akrab berbincang-bincang. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa yang mendekati mereka itu Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus. Junjungannya tidak mereka kenal. Kenapa? Karena kepedihan. Muka mereka muram. Mereka dalam perjalanan ke Emmaus dengan suasana hati yang bukan bergirang tetapi justru bersedih. Mata mereka dibutakan, mata batin mereka dibutakan, iman mereka juga dibutakan. Kenapa? Karena kepedihan yang teramat sangat. Ini resiko kalau segala sesuatu dirasakan secara kemanusiaan dan diterima begitu saja mentah-mentah tanpa kita menggumulinya bersama dengan Tuhan, maka kepedihan, kesedihan dan berbagai macam tekanan hidup itu bisa menghancurkan iman kita. Kalau iman itu hancur, bayangkan murid-murid ini sudah disertai Yesus, diajak ngobrol sama Yesus, tetapi mereka justru bertanyanya menarik. Apakah Anda salah satu dari orang-orang yang tidak tahu tentang kondisi di Yerusalem pada saat ini? Kenapa kok mereka bertanya kepada Yesus seperti itu? Saudaraku, karena pada peristiwa Yesus yang bangkit itu, dalam perjalanan situasi itu ternyata situasi di Yerusalem masih dipenuhi dengan kisah yang dipenuhi dengan kebingungan dan duka mendalam. Terutama adalah duka yang dialami oleh para murid sesudah peristiwa Yesus mati. Nah, situasi yang duka mendalam itu sangat terasa dan dirasakan oleh para murid. Dan tentu kisah Yesus yang bangkit itu tentu menjadi berita yang kasak kusuk. Karena mereka masih belum bisa merasakan, melihat akan kehadiran Kristus, termasuk juga murid-murid ini. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus diajak ngobrol sama Kleopas dan teman-temannya, ketika Yesus tahu bagaimana perasaan murid-muridnya itu, sebenarnya Yesus sudah menegur, mengingatkan melalui percakapan itu. Yesus mengatakan walaupun harapan mereka Yesus adalah Yesus yang hebat, Yesus yang mampu membebaskan mereka dari situasi-situasi yang terjadi. Ini sangat jelas dan tegas harapan para murid ketika Yesus ada dan ketika Yesus masih hidup. Ayat 21 khususnya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Harapan mereka besar sekali kepada Yesus.
Harapan mereka begitu luar biasa, antusias sekali kepada Yesus. Tetapi mereka menjadi amat sangat kecewa, dan kekecewaannya itu menimbulkan muka mereka muram, dan kemuraman mereka menimbulkan mereka apa? Tertutup mata jasmaninya, tertutup mata rohaninya, tertutup mata batinnya, tertutup imannya. Seakan-akan peristiwa Yesus yang bangkit tidak lagi masuk di dalam alam pikiran mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus menegur mereka bahwa sesungguhnya peristiwa Mesias harus mengalami kematian itu sudah disuratkan, sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ya, saya akan bacakan untuk ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat 25. Jadi peristiwa kematian Yesus adalah peristiwa yang harus terjadi, sebagaimana peristiwa kebangkitan Yesus itu. Tetapi penggenapan daripada nubuat Allah ini tidak hanya terjadi di kala itu, namun ribuan tahun sebelumnya nubuat tentang Yesus yang harus mengalami kematian itu, Yesus katakan kembali kepada murid-muridnya itu. Yesus omongkan kembali kepada murid-muridnya itu. Murid yang sedang berjalan ke Emmaus itu. Bukankah Mesias harus menderita? Itu dikatakan Yesus pada ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ditegaskan kayak begitu. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, Yesus menjelaskan tentang dirinya. Yesus mengingatkan bahwa peristiwa yang dia harus alami itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus yang menjadi bagian daripada penggenapan nubuat itu mengingatkan kembali kepada murid. Apakah murid sadar? Tidak. Apakah murid itu segera memahami? Tidak. Ternyata Kleopas dengan temannya tetap aja dibutakan karena mereka terlampau sedih mendengarkan peristiwa itu. Apakah mereka menyadari bahwa Yesus yang bangkit itu sudah bersama mereka? Tidak. Makanya hati-hati. Kalau hatimu sudah dibutakan, pikiranmu sudah dibutakan, ya toh, imanmu sudah dibutakan, maka apapun peristiwa yang terjadi kamu tidak akan bisa mengamini. Kita semua sulit untuk mengamini. Tuhan mengingatkan saya dan saudara, mari iman yang kita punyai itu benar-benar iman yang mengandalkan kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Iman yang bukan sekedar mengandalkan logika dan akal pikir manusia. Banyak hal yang kita tidak mampu memikirkannya secara akal pikir kita. Banyak hal yang kita lihat dalam kehidupan kita yang sangat diperlukan iman kita, faith kita. Supaya faith kita itu bisa menjadi apa? Fight. Artinya apa? Sanggup menghadapi dengan iman dalam setiap tantangan hidup yang Anda dan saya hadapi. Dan iman kepada Yesus yang mati dan iman kepada Yesus yang bangkit ini menjadi sangat penting. Kenapa sangat penting? Nah, kalau kita tidak mengimani Yesus yang mati dan tidak mengimani Yesus yang bangkit, lalu bagaimana? Lalu siapa yang mau kita imani? Gitu? Di antara Bapak Ibu terhadap kuasa-kuasa kegelapan aja seringkali kita mengimani, ya, maaf bukan mengimani, mempercayai kok. Ya. Lah apalagi kalau iman kepada Yesus, ayo kita pegang teguh iman kita kepada Yesus yang mati dan bangkit itu. Kenapa? Karena begitu Yesus diajak mampir ke tempat yang dituju oleh Kleopas dan temannya itu, dan Yesus berada di dalam rumah itu, lalu Yesus memecah-mecah roti dan memberikan kepada mereka, maka
Seketika mereka menerima roti itu, mereka seperti dibukakan oleh Yesus mata jasmani mereka, mata rohani mereka, mata iman mereka, sehingga mereka terbelalak bahwa pribadi yang dekat dengan mereka, yang berjalan bersama mereka, yang duduk di rumah mereka adalah Yesus yang bangkit. Sudah. Lalu baru mereka itu mengingat peristiwa ketika dalam perjalanan. Bukankah kami tadi berjalan dengan dia, hati kami berkobar-kobar. Ya. Karena memang mereka berjalan dengan Yesus, perasaan mereka berkobar-kobar karena ada penyertaan Yesus. Itulah kelebihannya kalau penyertaan Yesus benar-benar kita imani. Karena Yesus yang mati tidak sekedar mati, dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga kalau Yesus yang menguasai maut dan dibangkitkan oleh Bapaknya, maka kebangkitan Yesus itu tentu bertujuan untuk menghadirkan kekuatan kita untuk menjadi orang yang berpengharapan. Ya. Dan kekuatan pengharapan itu menjadi penting kalau orang yang sudah mengandalkan imannya, maka iman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu akan menimbulkan perasaan apa? Perasaan nyaman. Perasaan apa? Perasaan berkobar-kobar. Perasaan apa? Penuh spirit untuk menghadapi tantangan. Dan kita harus mengamini itu. Lah kalau iman tidak diamini, bagaimana mungkin? Iman bukan sekedar penghias bibir. Iman bukan sekedar pengisi otak dan batin kita. Iman itu kita pegang teguh dan iman itu kita percaya bahwa dengan iman yang kita punya di dalam Yesus yang mati dan bangkit itu, justru disitulah sebenarnya kekuatan kita untuk hidup. Yesus mati, Yesus bangkit. Lah kelak kita kan juga sama mengalami kematian dan juga kebangkitan di dalam Kristus. Karena Yesus terlebih dahulu menjadi yang pertama orang yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Kalau kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar real, benar-benar nyata, benar-benar Alkitab sudah menunjukkan kepada kita. Loh, kalau kematian dan kebangkitan aja sudah dikuasai oleh Yesus, seberapa sih masalahmu? Sebagaimanakah situasimu saat ini? Seberapa beratkah bebanmu? Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita melihat situasi kita, maka situasi itu jangan dilihat dari sudut pandang manusia saja, tetapi lihatlah dari sudut pandang Allah, bahwa dalam peristiwa itu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu saya mengutip sedikit dari kesaksian Rasul Paulus di surat Roma pasal 8 ayat 28. Tuhan menghadirkan kebaikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita berpikir secara manusia dengan pergumulan-pergumulan itu, maka apa yang akan terjadi? Panjenengan dan saya akan mengalami keputusasaan yang tidak berkesudahan. Panjenengan dan saya akan mengalami kekecewaan yang tiada akan hilang. Terus kecewa, terus putus asa. Ya. Jiwa saya dan panjenengan akan tak kunjung mereda, terus merana hari-hari. Dendam dan kebencian tidak kunjung hilang. Kegamangan akan berlarut-larut. Segala penyakit apapun itu, apalagi yang mengalami kondisi COVID-19, akan mengalami kehancuran pengharapan, akan memadamkan iman kita, akan memadamkan rohani kita. Mari kita ingat kembali, kalau Yesus sanggup membukakan mata jasmani murid-muridnya, maka Yesus sanggup juga membutakan iman murid-murid itu.
Dan ketika murid-murid itu sudah mengamini apa yang dia diimani dan tahu bahwa yang baik itu Yesus, maka mereka begitu berkobar-kobar, lalu mereka semakin apa? Merasa aman dalam kehidupannya, merasa aman. Kenapa? Ada perlindungan dari Yesus yang bangkit untuk kehidupan mereka selanjutnya. Nah, kata aman di sini mari kita terjemahkan, bukan berarti kalau sudah aman semua akan baik-baik saja. Tidak. Kata aman di sini kan sebenarnya mengandung apa? Mengandung pengertian pengharapan. Ingat ada kata-kata atau ada kalimat pendek, the power of hope gitu ya. Kekuatan pengharapan. Nah, kalau kekuatan pengharapan itu ada di dalam diri orang percaya, dan kekuatan pengharapan itu hadir di dalam diri Yesus, ya melalui Yesus yang mati dan bangkit, maka orang akan merasa aman dalam perjalanannya. Walaupun toh dia tidak tahu besok akan mengalami apa, besok akan terjadi apa, besok kita akan merugi atau akan untung, besok kita akan sehat atau kita akan sakit, kita tidak tahu. Tapi orang yang mengandalkan kuasa Tuhan, percaya bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu sudah dinyatakan untuk kita semuanya, maka dia akan merasa aman. Dan orang yang merasa aman, dia akan secara optimis memandang ke depan. Karena dia percaya bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkannya. Tidak. Justru melalui kebangkitannya itulah menjadi bukti bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya, karena dia bangkit. Nah, ini kekuatan ini yang kita pegang teguh. Hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Imanmu amini, supaya hidupmu lebih aman. Walau kau tak tahu hari esok, tetapi kau tahu bahwa Tuhan sang penguasa kehidupan yang akan menuntunmu dan mendampingimu dalam setiap situasi kehidupanmu. God bless you. Amin. Oke, saudaraku dan saudariku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman pada saat ini. Tentu ada sukacita, bukan? Iya, tentu kita sukacita. Sebab ketika imanmu kau amini, maka engkau akan aman. Aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang bangkit. Yuk, terima sukacita surga. Kita pujikan dengan penuh sukacita pada saat ini. Haleluya.
Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Oke saudara dan saudaraku, mari kita bersama-sama masuk di dalam syafaat kita pada saat ini. Siapkan hatimu. Datanglah kepadanya dengan imanmu. Dan kita percaya bahwa setiap apa yang kita naikkan di dalam doa, kasih Tuhan tidak akan henti-hentinya mengalir dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Kasih Tuhan akan selalu dinyatakan di tengah-tengah kesesakanmu. Kasih Tuhan akan selalu hadir di dalam segala situasimu. Mungkin engkau yang saat ini mengambil bagian di dalam peribadahan ini sedang mengalami berbagai macam penyakit, termasuk juga yang mengalami gangguan karena virus corona. Kita satu hati dan kita bersama-sama berdoa. Kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita punya kuasa. Kuasanya tiada kurang panjang untuk menolongmu, saudara dan saudariku. Arahkan hatimu. Kita berdoa. Allahku, Bapa di dalam Kristus, Bapa yang tiada henti-hentinya mengasihi dan menyayangi kehidupan kami. Tolonglah saat ini Tuhan, ketika iman kami mulai goyah, ketika kami tidak lagi sanggup mengamini setiap doa-doa dan pengharapan kami, ketika kami merasa tidak aman dalam situasi seperti saat ini, Tuhan, kehadiran-Mu sudah membawa perubahan di dalam diri Kleopas, yang Engkau jadikan mata batinnya terbuka, bahkan mata jasmani serta imannya Engkau bukakan saat Engkau membagikan roti atasnya. Ya Tuhanku, ya Allahku di dalam Yesus, ajarkan kami terus berharap Tuhan. Bahkan ketika kami merasa lemah, ketika kami merasa tidak lagi punya kekuatan untuk melangkah, ketika pengharapan kami rapuh, keadaan kami begitu tak berdaya, bahkan kondisi ekonomi kami benar-benar terpuruk, saat kami untuk makan pun mengalami kesulitan Tuhan. Yesus, Engkau Allah yang maha hadir, karena kebangkitan-Mu membawa kekuatan bagi kami untuk percaya dan berserah. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dan kami percaya bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang memulihkan, ada kuasa yang menyembuhkan, ada kuasa yang menguatkan, ada kuasa yang mendatangkan kemenangan bukan kekalahan. Ada kuasa yang mendatangkan kebangkitan bukan keterpurukan. Ada kuasa yang menjadikan kami boleh bertahan. Tuhan,
Jangan kau tinggalkan kami. Kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu pada saat ini. Ketika negeri kami diporak-porandakan oleh COVID-19. Tentu ini sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan bagi kami di negeri ini. Dan juga bagi bangsa-bangsa lain yang mengalami situasi yang sama seperti saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan kami memohon kuasa hadirat-Mu Engkau nyatakan Bapa. Supaya terjadi pemulihan di negeri kami. Supaya terjadi keadaan negeri kami menjadi lebih baik. Dan kami benar-benar Tuhan lepaskan dan bebaskan dari segala jerat dan perangkap COVID-19. Kami percaya bahwa segala macam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga di kecamatan-kecamatan serta kelurahan. Serta desa-desa dimanapun. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Bapak Jokowi, seluruh menteri-menteri yang ada, staf-staf yang ada, dinas kesehatan yang sudah banyak menjadi korban di antara para dokter dan perawat. Yang benar-benar mereka telah menjadi orang-orang yang berjasa. Menjadi pahlawan kemanusiaan buat kami semua. Kami yakin Kau memberkati mereka. Mereka yang sudah kembali ke pangkuan-Mu, Engkau yang menerima keberadaan mereka. Keluarga yang ditinggalkan, Engkau berikan kekuatan hikmat dan akal budi. Supaya mereka semakin mampu menatap masa depan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan. Kami tetap Engkau mampukan untuk bertahan dan percaya hingga saat ini atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam situasi saat ini Tuhan, kami serahkan dan kami sandarkan akan segenap keberadaan kehidupan kami, gereja-gereja yang harus melakukan ibadah secara online. Kau memberkati mereka Tuhan. Kau memberkati setiap apa yang menjadi usaha dan upaya mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Allahku. Sebenarnya kami akan undur dan melakukan segala aktivitas kami masing-masing. Bahkan saat kami yang hendak istirahat, Engkau pelihara kami Tuhan. Engkau sertai kami Bapa. Saat malam ini, Engkau selalu tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kuat kuasa Kristus hadir, memenuhi ruang batin kami, memenuhi keluarga kami, memenuhi setiap usaha dan upaya kami, dan setiap pekerjaan yang harus kami lakukan dan kerjakan, dan biarlah kehendak-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapakku, terima kasih ya Allahku. Inilah permohonan dan pengharapan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang seperti kami pujikan saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah kita terima di dalam kehidupan sehari-hari, maka pada kesempatan saat ini kita akan kumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, akan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Bapak, Ibu, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih jika pada kesempatan saat ini kami boleh datang membawa persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati dan sucikan persembahan ini ya Tuhan, sehingga berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati bagi saudara-saudara yang bertugas mengelola persembahan ini. Berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, kita tetap penuh semangat, tetap luar biasa, tetap bersyukur. Kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang untuk bersama-sama berdiri. Kita undur tentu dengan rasa sukacita. Kenapa? Karena kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Yuk kita pujikan bersama. Kasih Allah tak berkesudahan. Allah
sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dalam sukacita suka menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Sang Raja. Bapak, Ibu, dan Saudara, yuk kita bersama-sama undur dan terimalah berkat melalui hambanya. Satu hati, anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kasih-Nya melampaui segala akal pikiranmu, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupanmu, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Adventist Shalom Alayem, Adventist Shalom Alayem, Adventist Shalom Alayem, Adventist Shalom, Shalom, Shalom Alayem. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Matur nuwun.